besar. Jadi kemarin sudah saya jelaskan tentang, nah ini nanti kita menggunakan simbol-simbol ini. Jadi kalau fx berarti turunan pertama yang diturunkan terhadap simbol x, jadi fx. Nanti ada fxx atau f1. Itu berarti diturunkan turunan kedua itu x. Kemudian fy itu adalah turunan pertama terhadap suhu y. Kemudian fyy mana? Oh, nggak ada. Fyy berarti turunan kedua terhadap suhu y. Kalau fyx, nah fyx, tapi kan di sini ada fyx. Perhatikan F21 ya, diturunkan terhadap sumbu y. Sumbu y dulu baru sumbu y. Kalau fxy, sumbu y dulu baru sumbu x. Jadi fxy, maka di sini do y do x. Jadi demikian. Nanti yang dipakai. Paham ya? Bisa paham? Pak mau tanya. Ya. Berarti kalau misalnya yang do kuadrat z per do x do y sama ya do x itu bakal beda. Yang kalau ada Ya bedanya di mana? ininya kan beda nanti. Coba aja kalau sama apa namanya x sama nggak kira-kira? Nah ini coba aja nanti ini ya, fx itu sama nggak? Gitu ya. X itu tinggal yang ada x itu. Coba kita lihat fy 21. Nah, diturunkan x itu baru y. X-nya dulu baru. Kalau y dulu baru x. Coba yuk, ini 3x kuadrat terus fyx sekarang fyx. Ya, coba. Turunkan terhadap x dulu. Itu kan? Y Min diturunkan terhadap sebuah kan hasilnya ini nih udah ada ya. Terus kemudian
diturunkan terhadap sumbu Y ini. Ya, sekarang ini. Nah, coba hasilnya adalah ini. X dulu baru Y. Jadi ini, kan? Kalau ini diturunkan terhadap sumbu X, kan ini. Ya kan? Terus kemudian diturunkan lagi terhadap sumbu Y. Hasilnya ini. Itu. Sekarang dibalik, ya. Ini tadi FYX, sekarang FXY. Jadi diturunkan terhadap Y dulu, hasilnya ini. Nah, ini diturunkan terhadap sumbu X, hasilnya berapa dong? Sama nggak coba? 3X kuadrat, sama kayaknya. Coba. Bentar, Pak. Jadi ini diturunkan tadi ya terhadap sumbu Y. Hasilnya ini FYX. Ini. Terus kemudian ini diturunkan terhadap sumbu X. Nah, itu. Sama nggak hasilnya? Ini diturunkan terhadap sumbu X, ini diturunkan terhadap sumbu Y. Nah, itu. Kalau hasilnya sama, berarti ya sama, FXY dengan FYX sama. Ini diturunkan terhadap sumbu, ini kan sumbu X-nya udah terhadap sumbu Y. Ini juga Y-nya udah, sekarang diturunkan terhadap sumbu X. Sama nggak kira-kira? Itu. Oke? Nanti di ini. Oke, Pak. Ya. Nah, itu dipakai nanti ya, dipakai untuk di maksimum minimum. Maksimum minimum itu nanti akan kita dapatkan fx kuadrat, nanti ada ketemu diskriminan yang disebut dengan diskriminan. Diskriminan itu adalah fx, ini fx kuadrat ya, ditambah fy kuadrat min fx kuadrat. Gitu. Coba ya persamaannya. Oke itu, ini mengingat apa? Simbol inilah. Simbol ini. Kalau melihat buku puas ini, jadi kalau sudah membaca itu ada yang apa namanya kelihatan sulit. Tapi kemudian saya lanjutkan baca di Purcell juga boleh. Masih kalau Edwin Purcell itu kalkulus berapa? Kalkulus 2. Kalkulus jilid 2 itu bisa dipakai ya, bisa dipakai untuk belajar bab sekarang. Kalkulus yang jilid 2 Edwin Purcell. Itu agak lebih enak, tapi maksudnya sama seperti yang di Purcell. Ini yang kemarin sudah dicoba-coba, ya kan? Terus kemudian ini deret dengan dua variabel. Saya tidak jelaskan. Terus kemudian ini diferensial total kemarin yang bentuknya adalah seperti ini, ya, bentuknya seperti ini. Contohnya adalah saya langsung ke contoh saja. Diferensial total itu contohnya apa kemarin? Contoh diferensial total kemarin kita coba mengerjakan ya. Itu untuk mengerjakan diferensial total. Terus kemudian ini aturan berantai. Kemarin sudah aturan berantai. Jadi kalau kita turun ini bersama ini, ya berarti nanti aturan berantainya di per dx itu adalah ini dipecah, ya kan? Ini dipecah. Oh, y adalah ln u, kemudian u-nya itu adalah sin p, terus w-nya adalah 2x. Ya, nanti dipecah seperti itu. Turunan berantai. Tapi kalau mau langsung misalnya boleh turunan ln sin 2x berapa? Seper sin 2x. Turunan dari sin 2x berapa? Cos 2x. Dikali aja. Turunan dari 2x berapa? 2. Langsung. Gitu. Jadi kalau mau langsung boleh. Jadi y aksen sama dengan turunan dari ln sin 2x adalah seper sin 2x. Itu langsung. Turunan dari sin 2x berapa? Cos 2x. Itu.
turunan dari cos 2x berapa? Turunan dari 2x berapa? 2. Dikalikan aja semua, ya kan? Jadi sepersin 1 dibagi sin 2x, terus dikali cos 2x, dikali 2 lagi. Langsung cepat gitu. Langsung cepat hasilnya ini. Ya. Ini juga demikian sama. Z sama dengan 2t kuadrat sin t. Nah, gitu. Nah, ini beda lagi kalau ini ya. Ini kerja di sini ada dua variabel bentuknya seperti ini. Ini U, ini V mau nggak mau ya. UV atau X di sini Y. Jadi UV berarti U aksen V ditambah V aksen U. Jadi demikian. Jadi biasanya seperti ini. Jadi bentuk diferensial total yang soalnya seperti ini dengan ini beda. Karena ini variabelnya ada di dua tempat. Ya, di dua tempat. Yaitu di T kuadrat dan sin T. Kalau ini tadi enggak, di satu tempat, di 2X itu aja. Beda bentuknya. Penyelesaiannya pun juga beda. Terus, kembali sudah dijelaskan. Ini fungsi implisit. Kemarin ada yang bertanya, fungsi implisit itu ya semua variabel ditaruh di sebelah kiri ya. X plus Y sama dengan 1 misalnya. Ya 2X per 2. Tinggal diturunkan terhadap apa gitu ya. Nah, sebetulnya seperti ini. Tinggal diselesaikan. Dy per dx-nya berapa. Tetap samanya seperti ini, kita coba cari dy per dx-nya berapa. Nah, ya, ini 3x kuadrat, ini kemudian 9y kuadrat dy per dx, kemudian x di sini dy per dx, kemudian plus y sama dengan 0 ya. Terus ini U kali V. Sini ini turunan dari 21 adalah 0. Terus kemudian diselesaikan ya, diselesaikan. Ini juga masih turunan berantai. Turunan berantai nanti bisa dicoba-coba, dipelajari. Ini masih berantai, kemudian banyak contoh soalnya yang berantai. Nah, ini sekarang masuk ke aplikasi persamaan diferensial maksimum dan minimum. Nah, kalau melihat dari buku yang dibuat oleh Pak Puja, jadi bukunya yang kita pakai sumber buku yang dibuat oleh Pak Puja juga, itu pakai bentuk yang seperti ini. Jadi ini enggak dijelaskan, pakai buku yang ini. Nah, ini dia. Jadi pakai syarat-syarat. Nah, fx ini keturunan dua kali atau fxx ini diturunkan terhadap sumbu x, diturunkan dua kali sumbu x lebih dari 0. Terus kemudian ini minimum, namanya titik minimum ya, kita peroleh AB sebagai titik minimum. Jadi gitu ya, AB sebagai titik minimum. Terus kemudian ini fx sama dengan 0 diperoleh nilai A, fy sama dengan 0 diperoleh nilai B gitu ya. Fx sama dengan 0 diperoleh nilai A, kemudian diturunkan terhadap sumbu Y sama dengan 0 diperoleh nilai B. Nah, itu kita simpan dulu titiknya. Misalnya 1,2 diperoleh A-nya 1, B-nya 2 diperoleh dari hasil turunan ini ya. Tiga soalnya nanti apalah ya. Soalnya nanti ini misalnya ya, diturunkan terhadap sumbu X, diturunkan terhadap sumbu X sama dengan 0 ya. Ketemu berapa X-nya. Terus kemudian diturunkan terhadap sumbu Y, di soalnya ini ya kan, sama dengan 0 ketemu nilai B. Ini masuk sini. Nah, itu A dan B tadi, misalnya katakanlah 1,2 itu merupakan titik minimum. Kalau dites lagi, diturunkan dua kali terhadap sumbu X ini, ya.
masukkan nilai A, B-nya itu kalau dia positif, ya kan? Terus kemudian ini diturunan 2 kali juga positif, ya. Terus kemudian ini dikali dan ini lebih dari ini, nah ini sebagai AB adalah titik minimum. Kalau titik maksimum ini syarat, ya. AB adalah ini nanti kita lihat, ya. Ini nanti untuk yang contoh lain. Nah ini, jadi nanti soalnya ini diselesaikan pakai itu. Jadi untuk maksimum minimum hanya menggunakan metode ini. Ada yang mau ditanya? Contoh soalnya ini aja nih, 3, 4, 5, 6, ya, atau 3, 4. Nanti kita coba satu aja, ya. Nanti kita coba satu. Saya nanti ini contoh soalnya tidak ada. Nanti saya foto saja. Saya jelaskan dari buku Parcel, ya. Terus kemudian ini, jadi teorinya ini maksimum minimum. Terus kemudian contoh soalnya ini, ya, bisa 3, 4, 5, 6. Itu untuk maksimum minimum. Ada juga menentukan titik maksimum minimum menggunakan metode Lagrangian, ya, metode Lagrangian. Ini juga nanti kita pelajari, ya, nanti kita pelajari. Tapi untuk sementara ini harus bisa dulu, ya, harus bisa dulu metode ini. Nanti kalau ini udah bisa baru masuk ke Lagrangian. Oke, jadi kalau karena ini belajar matematika satu-satu, ini satu-satu, ya, satu-satu. Ada yang mau ditanya? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk itu yang poin nomor 2, kan untuk menentukan titik minimum dan maksimum itu Kak, itu untuk menentukan maksimum atau minimumnya, apakah harus melakukan 2 kali uji, Pak? Atau minimal itu berapa kali uji ya, Pak? Kalau misalkan kita sudah ketemu fx itu lebih dari 0, f double x lebih dari 0, f double y lebih dari 0, itu apakah harus uji yang ketiga, Pak? 2 kali saja cukup, Pak? Terima kasih. Ya, harus ujinya itu ini 1, 2, 3. Nah, diuji ini 3 kali ujinya. Ujinya 3 kali, ya. Kemudian kalau maksimum diuji, ya. Kalau tidak terpenuhi nanti pakai yang yang lain. Nah, ini yang lain tuh ini. Yang baris ketiga. Artinya ini tidak tidak bisa gitu loh misalnya, ya. Tergantung dari soalnya. Gitu. Nah, saya mau tunjukkan contoh soalnya, ya. Tapi di sini contoh soalnya nggak ada. Tapi itu di Parcel itu ada. Contoh soalnya ada. Nah, sekarang ini dicoba, ya. Ini dicoba pakai ini kalau bisa ini tadi kan sudah saya kirimkan lewat WA. Nah, ini dicoba. Sekarang ini ke latihan soal, ya. Coba dulu yang nomor 3 ini, sambil saya mau tunjukkan ini saya foto contoh soalnya dulu dari buku Parcel karena saya belum belum siapkan untuk slide-nya gitu, slide-nya. Tapi tadi saya udah baca-baca contoh soalnya, kalau di Parcel ada, di buku PUAS ini nggak ada. Buku PUAS ini nggak ada. Kalau dari bukunya Pak Puja, contoh soalnya ada. Jadi itu. Ini harus bisa dulu, baru masuk ke Lagrangian. Habis itu, habis Lagrangian, ini yang pakai perubahan variabel ya, harus satu pertemuan khusus, ya. Mungkin ini seperti ini, nanti satu pertemuan khusus kita bicara tentang perubahan variabel. Tapi saya mau cari dulu yang eksak, ternyata tidak ada, ya. Jadi itu dulu. Karena matematika ya masuk rumus, kemudian langsung ke soal gitu. Nggak
nggak, kalau banyak omong takutnya malah nggak bisa. Ya, ini dicoba dulu yang tadi ini, yang mana tadi? Saya lagi contoh soalnya. Nah ini, saya mau siapkan contoh soalnya. Oke, sekarang bagian soal sampai saya siapkan untuk ini dicoret-coret, siapkan kertas sama ini saya tutup dulu ya. Oke, silahkan di apa namanya? Ini nggak perlu di ini ya, perlu ditutup atau nanti masuk lagi? Nggak usah ya, ini cuma bagaimana? Ada yang mau ditanya? Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Aduh. Sudah saya kirim lewat WA, bisa dibuka, tapi saya mau tunjukkan di sini ya. Izin bertanya, Pak. Ya, Untuk misal polinom pangkat tinggi itu nanti apakah harus diturunkan sampai bentuknya angka, Pak? enggak. Jadi nanti sampai yang itu aja, 3 syarat itu. Ada syarat 1, 2, 3. Ya nanti kan kalau A, B-nya itu kan berupa angka. Ya nanti tinggal dimasukkan aja angkanya ke dalam itu. Kan misalnya 1,2, ya kan? 1,2 artinya X-nya 1, Y-nya 2. Kalau nanti polinomial misalnya pangkat 4 diturunkan yang kedua kali dapat katakanlah 2X gitu ya. Akhirnya jadi 2X. Ya X-nya berarti masukkannya 1. 2 kali 1 berarti 2 gitu. Ya. Bagaimana? Jadi misalnya hasilnya pangkat tingginya 5 misalnya diturunkan diturunkan 2 kali menjadi 3X pangkat 3 gitu. Nah X-nya titik poinnya itu titik baliknya atau maksimum minimumnya itu kan katakanlah 1,2. Nanti ya di X-nya itu masukkan 1. Ya 3X kuadrat 3 kali 1 kuadrat ya tetap 3 gitu. Jadi tetap begitu. Oh iya ya, Pak. Oke, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, jadi tetap di stop pakai itu aja, pakai 3 syarat itu. Contoh soalnya sudah ada di WA group, tapi saya mau tunjukkan supaya bisa dilihat bersama. Di WA group sudah saya kirim dari foto itu dari buku Persel. Nah itu ada contoh soalnya.
apa namanya, itu bisa dipakai untuk mengerjakan misalnya soal nomor 3, ya kan? Soal nomor 3. Nanti habis ini apa namanya? Luar.